Saya mengajak kita untuk beri kemuliaan hanya buat Tuhan. Tepuk tangan buat Tuhan. Tepuk tangan hanya buat Tuhan saja. Haleluya. Amin Tuhan. Yes. Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian yang dikasihi Tuhan. Selamat pagi, selamat hari Minggu dan selamat beribadah pagi hari ini. Kita kembali datang kepada Tuhan, kita membawa seluruh kehidupan kita. Kita membawa segala yang terbaik yang boleh kita bawa pagi hari ini. Kita mau beribadah, kita mau memberikan yang terbaik, segala seluruh kerinduan kita hanya buat Tuhan, saudara. Mari bersama-sama pagi hari ini kita memulai ibadah kita. Kita mau berdoa dan kita memulai ibadah ini. Bapa, dalam nama Yesus, Allah kami yang baik, Tuhan yang berkuasa atas seluruh kehidupan kami. Kami mengucap syukur kepadamu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, karena anugerah dan kasih setiamu yang besar dalam kehidupan kami, membawa kami sampai pada hari ini, itu tetap kuat, sehat, tidak kurang suatu apapun. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami yang terbatas dengan tempat dan waktu ini, terus bersemangat dengan kesungguhan kami di dalam pelayanan ibadah ini. Tuhan, kami tahu bahwa Engkau Allah kami yang tidak terbatas. Allah kami yang ada bersama-sama dengan kami dimanapun kami berada saat ini. Bapa, kami mengundang kuasa Roh Kudus-Mu mengurapi kami, sehingga kami merasakan hadirat Tuhan dengan penuh sukacita dan kedamaian pagi hari ini. Di dalam nama Yesus, haleluya, amin. Mari bersama-sama kita beri yang terbaik. Kita akan sampaikan sembah kita kepada Allah kita. Sampaikan pujian kita yang terbaik buat Tuhan. Dengan seluruh kerinduan kita. Dengan semangat yang berkobar dalam hati kita pada saat pagi hari ini. Haleluya. Sembah dan puji Dia. Sembah dan puji Dia. Sembah dan puji Dia. Sang Raja. Sembah dan puji Dia. Sembah. 'Cause 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 'cause
Kami tinggikan Engkau Tuhan, kami tinggikan Engkau Tuhan, kami sembah. Kami memuji-Mu, kami agungkan Engkau, Kau yang layak ditinggikan, Kau yang layak diagungkan. Kami siap Tuhan, kami siap Tuhan, meninggikan Engkau, mengagungkan nama-Mu. Haleluya. Terima kasih Tuhan, Engkau hadir di tengah-tengah kami dan Engkau ada bersama-sama dengan kami di dalam pujian dan penyembahan kami. Tuhan, bertahtalah di atas segala puji-pujian dan penyembahan kami. Kami terus meninggikan nama-Mu dan kami siap melompat, memuji dan meninggikan nama Tuhan Yesus saja. Terima kasih, haleluya, amin. Mari bersama-sama dengan penuh semangat katakan pujian demi pujian hanya buat Tuhan saja, saudara. Haleluya, amin Tuhan. Tidak ada yang terlewatkan pagi hari ini, semuanya dirawat Tuhan. Tuhan Engkau hadir, kuasa-Nya mengalir, melawat setiap hati kami. Roh-Mu membebaskan, Roh-Mu membangkitkan, kebesaran-Mu dinyatakan. Diselamatkan untuk menyembah, datanglah kerajaan-Mu di dunia. Di hadapan tahta-Mu seluruh jiwa menyatu, nyanyikan pujian, nada
surga, bersama dengan surga. Yes Tuhan, haleluya. Mari bersama-sama kita mengangkat tangan kita menyembah Tuhan. Seraya lantunkan puji-pujian kita kepada Tuhan. Kita menyenangkan hatinya. Haleluya, Tuhan Yesus. Segala pujian dan hormat hanya bagi nama Tuhan Yesus. Bersama katakan, di hadapan tatamu seluruh jiwa menyatu, nyanyikan pujian ada dengan surga. Kami datang bersatu, sembah puji namamu, semesta bersuka. Nada dengan surga, di hadapan tatamu seluruh jiwa menyatu, nyanyikan pujian. Nada dengan surga, kami datang bersatu, sembah puji namamu, semesta bersuka, bersama dengan surga. Nada dengan surga. Nada dengan surga. Haleluya. Yes Lord Jesus. Woo. Surga bergema, lahir Raja mulia, damai dan sejahtera turun dalam dunia. Bangsa-bangsa bangkitlah dan bersoraklah serta beritakanlah kabar baik, lahir Kristus dan ajaib. Kita surga bergema, lahir Raja mulia. Woo! Dengan penuh sukacita katakan bersama-sama pujian ini. Amin.
siapkan hati kita. Kita siapkan pikiran kita. Kita mau dengarkan firman Tuhan pagi hari ini. Namun sebelumnya, mari bersama-sama kita mau menyembah Dia. Haleluya. Alam semesta melukiskan kebesaran Tuhan. Bumi dan surga menyanyikan kemuliaan nama-Mu. Hosana, layak dipuji disembah, Kaulah yang bertata dulu sekarang dan selamanya, Raja atas segala raja, nama-Mu besar termulia. Amin. Tuhan Yesus, Engkau yang layak ditinggikan dan diagungkan Tuhan. Melukiskan kebesaran Tuhan. Bumi dan surga menyanyikan kemuliaan nama-Mu. Hosana, layak dipuji disembah, Kaulah yang bertata dulu sekarang dan selamanya, Raja atas segala raja, nama-Mu besar termulia.
Puji nama Tuhan, pada pagi hari ini kita akan sama-sama mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Sebelum itu marilah kita sama-sama berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur jikalau pada pagi hari ini Tuhan masih memberikan kekuatan dan kesehatan kepada kami, semua karena kasih dan anugerah Tuhan yang begitu besar di dalam kehidupan kami. Selayaknya lah kami hidup memuji dan menyembah nama Tuhan. Dan saat ini Tuhan, ada kesempatan yang berharga yang kembali Kau berikan kepada kami, untuk kami boleh mendengarkan kebenaran firman-Mu yang menguatkan kami, yang mengangkat kehidupan kami, yang memberikan semangat yang baru, memberikan sukacita di dalam kehidupan kami, yang membersihkan dan mengubahkan kehidupan kami Tuhan. Mari Roh Kudus, Engkau sendiri yang memberikan pengertian, pemahaman yang benar tentang kebenaran firman-Mu. Urapi kami semua Tuhan, supaya kami boleh terlebih lagi melakukan kebenaran firman-Mu di dalam kehidupan kami. Di dalam nama Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom. Puji nama Tuhan, pada pagi hari ini kita akan sama-sama mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Masih dengan tema pada bulan Desember ini, yaitu tentang makna Natal atau makna kelahiran Tuhan bagi kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pada tahun ini kita merasakan bahwa Natal ini berbeda dengan Natal-Natal yang sebelumnya. Tetapi kita akan lebih melihat bagaimana kita sebagai orang percaya memaknai arti Natal yang sejati itu di dalam kehidupan kita. Apa makna Natal itu buat kita secara pribadi? Bagaimana kita meresponi arti Natal yang sesungguhnya di dalam kehidupan kita? Pada pagi hari ini saya mengajak kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan dan belajar dari kebenaran firman Tuhan tentang sikap para gembala yang begitu tepat dalam mereka merespon kelahiran Tuhan Yesus di dalam kehidupan mereka. Apa sebenarnya makna Natal bagi mereka? Apa sebenarnya makna kedatangan Tuhan dalam bentuk kelahiran Tuhan ke dunia di dalam kehidupan mereka? Mari kita buka di dalam Lukas pasal 2 ayat 8 sampai dengan 20. Gembala-gembala. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka, dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka, dan mereka sangat ketakutan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Yesus di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan." Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara surga yang memuji Allah. Katanya, "Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya." Setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke sorga, gembala-gembala itu berkata seorang kepada yang lain, "Marilah kita pergi ke Betlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita." Lalu mereka cepat-cepat berangkat dan menjumpai Maria dan Yusuf dan bayi itu yang sedang terbaring di dalam palungan. Dan ketika mereka melihatnya, mereka memberitahukan apa yang telah dikatakan kepada mereka tentang anak itu. Dan semua orang yang mendengarnya heran tentang apa yang dikatakan gembala-gembala itu kepada mereka. Tetapi Maria menyimpan segala perkara itu di dalam hatinya dan merenungkannya. Maka kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah, karena segala sesuatu yang mereka dengar dan mereka lihat semuanya sesuai dengan apa yang dikatakan kepada mereka. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan melihat bagaimana sikap yang tepat dari para gembala dalam merespon arti Natal di dalam kehidupan mereka. Yang pertama adalah mereka menerima
menerima dengan iman. Kita lihat di dalam ayat 15. Marilah kita pergi ke Betlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana, katanya. Mereka menerima apa yang dikatakan malaikat itu dengan iman. Ketika mereka menggembalakan dombanya dan mereka pertama kali mendapat kabar langsung dari malaikat sendiri tentang kelahiran Yesus. Tanpa ada banyak pertanyaan, tanpa ada banyak kata, tanpa ada banyak keraguan, mereka menerima dengan penuh kepercayaan apa yang disampaikan oleh malaikat itu kepada mereka. Tidak ada keraguan di dalam hati mereka. Mereka menerima kabar kesukaan itu dengan iman. Itu yang diinginkan Tuhan di dalam kehidupan kita semua. Kita menerima kabar kesukaan Natal kelahiran Tuhan dengan iman yang ada di dalam hati kita. Dengan kepercayaan yang ada di dalam hati kita. Yang kedua, respon yang tepat dari para gembala ketika mereka mendengarkan tentang kelahiran Tuhan. Ketika mereka menerima dengan iman, mereka bertindak dengan iman. Ada di dalam ayat yang ke-16, ini sikap mereka. Lalu mereka cepat-cepat berangkat menjumpai Maria dan Yusuf dan bayi itu yang sedang terbaring di dalam palungan. Ketika hati mereka percaya, itu disimpan mereka di dalam hati menjadi sauh iman yang kuat di dalam kehidupan mereka. Tidak hanya berhenti di situ. Mereka bertindak dengan iman. Dikatakan dalam ayat ini mereka cepat-cepat berangkat. Ada semangat yang berkobar. Ada semangat yang baru. Ada semangat yang kuat. Wujud nyata dari tindakan iman itu ada. Tercermin di dalam sikap mereka. Mereka ingin melihat secara langsung apa yang dikabarkan oleh malaikat itu dengan mata kepala mereka sendiri. Yang ketiga, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mereka menjadi saksi. Pada ayat 17 dan 18. Dan ketika mereka melihatnya, mereka memberitahukan apa yang telah dikatakan kepada mereka tentang anak itu, dan semua orang yang mendengarnya heran tentang apa yang dikatakan gembala-gembala itu kepada mereka. Ketika mereka sudah bertemu Maria dan Yusuf, mereka sudah melihat Yesus, apa yang dikatakan malaikat itu benar-benar nyata, benar-benar kenyataan, benar-benar fakta. Mereka bersaksi. Mereka tidak menyimpan apa yang disampaikan oleh Tuhan melalui malaikat-malaikat yang banyak. Tetapi mereka bersaksi di hadapan Maria, Yusuf, dan kepada orang-orang yang ada di tempat itu. Sehingga orang menjadi heran. Mereka berpikir kenapa gembala ini yang bisa menerima kabar pertama kali tentang kelahiran Yesus. Bukan orang-orang yang lain, bukan orang-orang yang berkuasa, yang punya kedudukan. Tetapi Tuhan memilih kabar kesukaan yang pertama tentang kelahiran Yesus disampaikan kepada gembala-gembala. Merupakan suatu kesaksian yang heran, yang luar biasa ketika mereka menyampaikan bahwa pasukan malaikat datang kepada mereka memberitakan tentang kelahiran Tuhan. Bukan dari orang lain, tetapi dari Tuhan sendiri melalui pasukan-pasukan malaikatnya. Selanjutnya Bapak Ibu Saudara, respon mereka yang tepat tentang kelahiran Tuhan yaitu mereka senantiasa tetap memuji dan memuliakan Allah. Pada ayat yang ke-20. Maka kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah karena segala sesuatu yang mereka dengar dan mereka lihat sesuai dengan apa yang dikatakan kepada mereka. Ketika pertama kali mereka mendengar kabar itu dari malaikat, mereka percaya mengambil dengan iman, mereka bertindak dengan perbuatan, mereka bersaksi, dan ketika sekalipun mereka meninggalkan tempat itu, kita melihat
Mereka kembali dengan memuji dan memuliakan Allah. Memuji dan memuliakan Allah merupakan semangat sukacita yang besar, bentuk ucapan syukur kepada Tuhan. Mereka semakin suka memuji dan memuliakan Allah. Karena apa yang sudah mereka alami itu merupakan pengalaman mereka yang sungguh luar biasa. Menjadi kesaksian hidup bagi mereka. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, memuji dan memuliakan Allah merupakan satu sumber energi yang sangat kuat bagi kehidupan kita. Dan pada pagi hari ini saya mengajak kita semua, pada tahun ini kita boleh merenungkan apa sesungguhnya makna Natal itu di dalam kehidupan kita. Bagaimana kita meresponi Natal itu dengan sikap yang tepat. Tadi melalui firman Tuhan kita sudah belajar dari sikap para gembala. Mereka begitu merespon dengan tepat dan baik apa yang disampaikan oleh Tuhan. Allah sudah memberikan Yesus sebagai kado Natal yang terindah di dalam kehidupan kita. Bagaimana dengan kita, Bapak, Ibu, Saudara? Apa yang harus kita berikan kepada Tuhan? Kalau kita berpikir apapun yang kita mau berikan kepada Tuhan itu tidak akan pernah cukup. Kita tidak akan pernah bisa membalas kasih Tuhan yang begitu besar dalam kehidupan kita. Tuhan sendiri dari sorga mau datang ke dalam dunia melalui Yesus Kristus, mengorbankan dirinya untuk menyelamatkan kita. Apapun yang kita lakukan tidak akan pernah bisa membalas kasih Tuhan itu yang begitu besar. Tetapi kita mau pada pagi hari ini kita berpikir, kita duduk dan memahami apa yang sudah kita berikan kepada Tuhan. Kado terindah apa yang kita berikan Tuhan kepada Tuhan pada tahun ini. Tuhan hanya menginginkan kehidupan kita yang hidup di dalam kebenaran firman Tuhan, melakukan apa yang menjadi kehendaknya, hidup melayani Tuhan dengan kesempatan yang Tuhan berikan. Puji nama Tuhan, Bapak, Ibu, Saudara, biarlah melalui firman Tuhan pagi hari ini, kita dapat mengambil respon kita yang tepat memaknai kelahiran Yesus. Mari kita ambil dengan iman. Mari kita bertindak di dalam kehidupan kita dengan iman. Mari kita berbuat, kita bersaksi apa yang kita lihat tentang kehadiran Tuhan di dalam kehidupan kita yang mengubahkan kehidupan kita. Dan mari kita tetap semakin suka memuji dan memuliakan nama Tuhan. Karena itu adalah bentuk ucapan syukur kita kepada Tuhan. Haleluya firman Tuhan. Terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan ini yang sudah menguatkan kita. Puji nama Tuhan. Saya persilahkan pemain musik untuk maju ke depan. Kita akan meresponi kebenaran firman Tuhan ini. Haleluya, puji Tuhan. Kita akan bersyukur untuk firman Tuhan ini. Kita mau memaknai Natal pada tahun ini memang berbeda dan sangat berbeda dengan tahun yang sebelumnya. Tetapi kita mau lebih lagi memahami apa arti Natal itu di dalam kehidupan kita. Allah sudah mengutus anaknya yang tunggal untuk lahir ke dunia. Hidup dalam kesederhanaan untuk menyelamatkan kita karena Dia sangat mengasihi kita. Mari kita terima itu dengan iman. Di dalam kehidupan kita, kita selalu bertindak dengan iman. Kita boleh menjadi saksi Kristus dan hidup selalu memuji dan menyembah Dia. Haleluya Yesus, haleluya. Biarlah kita hidup terus memuji dan menyembah Tuhan. Haleluya Yesus, haleluya Yesus. Kami mau menyembah-Mu Tuhan. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya, kami mau menyembah-Mu di dalam kehidupan kami Tuhan. Haleluya Yesus.
Sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Sang Raja. Dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Sang Raja. Sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Sang Raja. Sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Sang Raja. Kami memuji, Memuji kebesaran-Mu. Memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. kami memuji, Kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Sungguh benar ya Bapa, di dalam kehidupan ini kami rindu selalu untuk selalu memuji dan membesarkan nama Engkau sebagai bentuk ucapan syukur kami di hadapan Engkau. Pada pagi hari ini Tuhan, kami sungguh bersyukur untuk kebenaran firman-Mu. Biarlah hati kami dan hidup kami boleh senantiasa memaknai apa arti Natal yang sebenarnya di dalam kehidupan kami.
yaitu Engkau datang, Engkau lahir untuk hadir di dalam kehidupan kami, mengajarkan kebenaran firman-Mu, supaya kami boleh hidup di dalamnya, dan kami bersyukur untuk keselamatan yang Kau berikan di dalam kehidupan kami. Itu adalah harta yang terindah dan sangat berharga bagi kami. Dan biarlah Tuhan di dalam kehidupan ini, kami juga bisa memberikan apa yang terbaik di dalam kehidupan kami kepada Engkau, dengan kesempatan yang Kau berikan bagi kami. Terima kasih banyak Tuhan untuk kebenaran firman-Mu. Saat pada pagi hari ini juga Tuhan, kami mau menaikkan doa syafaat kami di hadapan Engkau. Kami mau berdoa untuk bangsa dan negara kami. Kami mau membawa bangsa dan negara kami ini kepada Engkau Tuhan. Dengan apa yang terjadi pada saat ini Tuhan, biarlah ini boleh membawa kami semakin dekat kepada Engkau. Biarlah ujian pencobaan di dalam kehidupan kami yang terjadi membuat kami semakin dekat untuk berdoa kepada Engkau ya Tuhan. Biarlah ini membawa hujan pertobatan atas bangsa dan negara kami. Bapa yang baik, Bapa di dalam nama Yesus, kami juga berdoa untuk pemerintahan bangsa dan negara kami. Biarlah pemimpin-pemimpin yang terpilih, yang sudah dipilih sesuai dengan kehendak Tuhan, yang berasal daripada Tuhan, bisa membawa bangsa dan negara kami ini untuk lebih maju lagi Tuhan. Dan kami juga berdoa ya Bapa, untuk gereja-gereja Tuhan pada saat ini. Biarlah pemimpin-pemimpin gereja kami, jemaat-jemaat Tuhan, boleh senantiasa tetap menaruh kepercayaannya hanya kepada Engkau. Dan pada saat ini juga terlebih khusus lagi, kami mau berdoa untuk tempat tinggal kami, Barito Timur Tamiang Layang ini Tuhan, supaya Tuhan memberkati kami semua Tuhan. Dengan apa yang terjadi pada saat ini, dengan wabah penyakit ini yang kami melihat Tuhan, meskipun semakin hari semakin meningkat, tetapi kami rindu, kami berdoa di dalam nama Yesus, biarlah Tuhan Kau boleh menyembuhkan setiap anak-anak Tuhan, setiap orang yang pada saat ini mengalami sakit penyakit. Kami memohon kemurahan Tuhan, biarlah Tuhan memberikan kesempatan kepada mereka, untuk mereka boleh hidup, boleh dekat kepada Tuhan. Tuhan memberikan mukjizat kepada mereka Tuhan, sehingga mereka boleh melihat kuasa-Mu dan disembuhkan dari sakit penyakit ini ya Bapa. Kami juga berdoa Tuhan terlebih khusus lagi untuk jemaat-Mu di tempat ini Tuhan. Apapun yang terjadi di dalam kehidupan mereka, kami mohon Tuhan Engkau senantiasa boleh menilik, melihat dan menolong Tuhan. Jikalau ada yang sakit, mari Tuhan sembuhkan. Jikalau ada yang berkesusahan, Tuhan Engkau hiburkan. Jikalau ada yang bermasalah, mari Tuhan Kau memberikan solusi, jalan keluar yang terbaik. Tuhan Kau menjawab doa kami semua Tuhan. Ketika kami datang berlutut di hadapan-Mu, kami percaya Tuhan Engkau membuka tingkap langit bagi kami Tuhan, memberikan jawaban doa yang terbaik yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Terima kasih banyak Bapa, terima kasih. Inilah yang menjadi doa pengharapan kami di hadapan Engkau. Apapun yang terjadi di dalam kehidupan kami Tuhan, kami mau menaruhnya di bawah kaki-Mu. Kami ingin selalu bersyukur Tuhan, dan kami percaya Tuhan, apapun yang terjadi di dalam kehidupan kami, Engkau adalah Allah yang setia, yang tidak pernah meninggalkan kami. Dan ajarkan kami juga Tuhan, untuk senantiasa boleh hidup setia di hadapan Engkau. Inilah kehidupan kami Tuhan. Berkati keluarga kami serahkan Tuhan, apapun yang menjadi kerinduan doa kami, cita-cita harapan kami hanya ke dalam tangan-Mu. Bawalah keluarga kami semakin dekat kepada Engkau Tuhan, dan ajarlah kami boleh mengucap syukur dalam setiap keadaan kami. Terima kasih banyak Bapa, kami serahkan tubuh jiwa roh kami hanya ke dalam tangan-Mu. Ini yang menjadi doa kami Tuhan, di dalam nama Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Puji nama Tuhan, sidang jemaat Tuhan, kita telah mendengarkan firman Tuhan. Tiba saatnya di akhir ibadah kita, mari kita akan bangkit berdiri bersama. Sidang jemaat Tuhan yang ada di rumah, kita akan terima berkat Tuhan dan akhiri seluruh rangkaian ibadah kita. Mari kita terima berkat daripada Tuhan. Di akhir ibadah kita, mari kita arahkan hati dan pikiran kita. Biarlah di akhir ibadah ini kita terima berkat damai sejahtera dari Allah Bapa yang Maha Kuasa. Di akhir ibadah ini kita terima kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus. Di dalam persekutuan rohnya yang kudus, menyertai memimpin kehidupan kita mulai hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kali yang kedua. Segala berkat ini kita terima hanya di dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Kita tutup dan akhiri seluruh rangkaian ibadah kita menaikkan pujian doa Yabes. Kiranya Engkau menyertai aku berlimpah-limpah,
perluan daerahku, dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Tuhan mendengar, Tuhan mendengar dan menjawab doaku. Nama Tuhan, salam sidang jemaat Tuhan. Kita bersyukur pada pagi hari ini kita tetap boleh mengikuti ibadah. Dan perlu kami informasikan bahwa hanya sisa 5 hari lagi kita akan memasuki tanggal 25 untuk kita merayakan perayaan Natal secara bersama. Namun setelah pengurus gereja dan beberapa kami yang telah melakukan rapat, perlu kami informasikan kepada sidang jemaat Tuhan bahwa pada tanggal 25 kita tidak melaksanakan ibadah secara seperti biasa di gereja Tuhan. Hanya ada pelayan Tuhan yang akan melayani di gereja Tuhan dan beberapa orang yang nanti yang hadir dalam gereja Tuhan, bukan karena kita membatasi, tetapi mengingat begini, bahwa kecamatan Dusun Timur itu sudah masuk di zona hitam karena jumlah mereka yang terpapar virus corona itu cukup banyak dan meningkat sekali. Oleh sebab itu, sebagai wujud kebersamaan kita bersama dengan pemerintah daerah dan keseriusan kita untuk memutuskan mata rantai ini, salah satunya adalah kita menghindari yang namanya perkumpulan, pertemuan dan keramaian yang dilakukan. Nah, oleh sebab itu gereja kita ambil bagian di sana dan itu menjadi kesepakatan bersama sehingga kita melaksanakan ibadah live streaming, tentunya dari rumah bisa mengikuti. Hanya nanti anak-anak muda yang ada di gereja ini yang ambil bagian dalam pelayanan, baik pemain musik, song leader, singer, tamburin yang ada, lalu ada yang lain yang bisa. Oleh sebab itu saya harap sidang jemaat Tuhan kita memaklumi, karena kita ingin benar-benar memutuskan mata rantai ini. Sebenarnya tidak sulit bagi kita agar virus ini tidak akan terus ya bertambah-tambah, hanya ketika kita sama-sama berkomitmen. Untuk tahun ini sebenarnya kalau kita mau sama-sama bersepakat memutuskan, itu akan berhenti ya, berhenti. Oleh sebab itu gereja kita ambil bagian di tahun ini untuk ambil bagian di sana dari bulan Maret sampai sekarang. Puji nama Tuhan, sidang jemaat Tuhan tidak ada satupun jemaat kita yang terpapar virus. Itu salah satu buktinya, karena kita memang disiplin dalam hal itu. Nah, oleh sebab itu jangan sampai diharapkan seperti dikatakan oleh pemimpin kita dari pusat, jangan sampai nanti lahir klaster-klaster baru, yaitu klaster melalui gereja, melalui Natal yang dilaksanakan. Oleh sebab itu perlu pertimbangan dan hikmat tentunya yang ada melalui kehidupan kita untuk melihat situasi yang ada di sekitar kita. Andai kata sampai hari ini Dusun Timur atau kecamatan bahkan di kelurahan kita itu zona hijau, maka kita akan melaksanakan secara bersama-sama Natal di gereja ini. Tetapi sampai hari ini sidang jemaat Tuhan itu kita benar-benar ada di zona hitam. Jadi lebih parah dari virus awal-awal mulai masuk, itu jauh lebih parah. Oleh sebab itu mari ya dimaklumi semuanya ini. Bukan berarti kita tidak punya iman, tetapi seperti apa yang saya katakan, kita jangan mencobai Tuhan Allah kita. Oleh sebab itu kita hargai peraturan pemerintah, karena mereka juga adalah wakil Tuhan. Apapun yang mereka terapkan itu bukti bahwa mereka mengasihi, sayang kepada kita semuanya. Nah, itu yang perlu kami sampaikan sidang jemaat Tuhan. Nanti ikuti ibadah live pada tanggal 25 dan juga nanti akan diantar ke rumah-rumah perjamuan kudus supaya mengikuti perjamuan kudus juga pada tanggal 25. Itu yang perlu kami informasikan untuk sidang jemaat Tuhan. Nah, kami juga sebagai gembala sidang memesan kepada kita ya, dalam mungkin pergi merayakan Natal ke keluarga, tetap ya ikuti protokol kesehatan. Ya, jangan lupa kita cuci tangan, kita pakai masker ya, dan
lainnya yang bisa kita lakukan untuk kita juga terhindar dari virus ataupun kita membawa virus ke keluarga kita masing-masing. Tetap jaga ya, untuk saya himbaukan demikian, sehingga kita akan benar-benar di tahun 2021-22 dengan harapan seperti yang dikatakan oleh pemimpin kita, bila vaksin ini benar-benar sudah diberi kepada semua masyarakat secara keseluruhan, maka kita akan bisa melaksanakan. Ada beberapa kegiatan yang berskala nasional kita pun di cancel semuanya, karena mengingat bahwa tidak ada jaminan, ya tidak ada jaminan untuk bisa mengatakan bahwa tidak akan terpapar virus ini, karena ini satu virus yang tidak kelihatan. Oleh sebab itu semua kegiatan baik di skala nasional bahkan di daerah semuanya di cancel semuanya. Oleh sebab itu di gereja kita hanya melaksanakan ibadah live streaming. Mudahan pada bulan Januari selanjutnya Dusun Timur, kelurahan yang ada itu menjadi zona hijau. Kita doakan bersama, tapi tidak hanya cukup berdoa, bertindak secara benar. Nah, itu yang perlu kami sampaikan. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Salam, selamat pagi buat kita semuanya. Amin.